Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat suatu video singkat menjelaskan tentang resiko kredit. Baik, apa itu resiko kredit? Berdasarkan pengertian Otoritas Jasa Keuangan yang ditulis dalam POJK nomor 18 tahun 2016, resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan pihak peminjam dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Apa itu kewajiban si peminjam? Kewajibannya adalah melunasi hutangnya, baik itu pokok maupun bunga pinjaman. Resiko kredit ini dengan kata lain disebut resiko gagal bayar, termasuk resiko konsentrasi, counterparty risk, dan settlement risk. Resiko konsentrasi adalah resiko akibat suatu bank terlalu fokus pada suatu pembiayaan tertentu, sehingga kurang mempunyai diversifikasi produk. Eh, Kalau counterparty risk diakibatkan oleh pergerakan nilai wajar atau harga pasar, sedangkan settlement risk adalah akibat kegagalan penyerahan kas atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian yang telah ditetapkan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan dua jenis risiko kredit. Yang pertama, risiko akibat tingkat penyalurannya yang dapat mempengaruhi tingkat likuiditas dan bopo suatu bank yang tercermin dalam besarnya loan to deposit ratio atau LDR. Batas yang ditetapkan regulasi terkait LDR ini adalah sebesar 10%. Jika LDR melampaui batas, maka risiko kredit meningkat. Dalam hal ini, apabila LDR suatu bank terlalu rendah atau dana pihak ketiga terlalu tinggi, maka akan meningkatkan beban operasional suatu bank atau menurunkan profitabilitas bank. Namun di sisi lain, likuiditas bank lebih terjaga. Dan sebaliknya, apabila LDR suatu bank terlalu tinggi, dalam artian jumlah kredit yang dibagikan tinggi, maka akan meningkatkan pendapatan operasional atau meningkatkan profitabilitas bank. Namun di sisi lain, likuiditas bank tidak terjaga. Pada slide ini dituliskan kriteria tingkat kesehatan bank berdasarkan LDR. Seperti tabel berikut, mulai dari sangat sehat LDR lebih kecil sama dengan 75% sampai pada level terburuk yaitu tidak sehat LDR lebih besar dari 120%. Kemudian resiko kedua akibat tingkat kredit bermasalah. Bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan, salah satunya apabila rasio NPL netnya lebih besar dari 5%. Cara mengukur rasio NPL net adalah dengan menghitung total kredit NPL dikurang CKPN kredit NPL dibagi total portofolio kredit dikali 100%. Dalam slide ini saya memberikan contoh posisi NPL net bank di tempat saya bekerja yang saya beri nama Bank XX. Lihat bahwa posisi NPL net Bank XX adalah sebesar 3,10% yang diperoleh dari 278 miliar dikurangi 121 miliar dibagi 5 triliun 64 miliar. Sedangkan NPL gross sebesar 5,50% yang diperoleh dari 278 miliar dibagi 5 triliun 64 miliar. Secara pengertian, NPL adalah kredit yang digolongkan pada kredit kualitas 3, 4, dan 5. Kualitas kredit dapat ditetapkan berdasarkan 3 pilar. Pilar yang pertama berdasarkan prospek usaha. Dapat dilihat dari potensi pertumbuhan pasar, kondisi pasar, dan lain-lain. Pilar kedua berdasarkan kinerja debitur. Dapat dilihat dari profitabilitas debitur, arus kas, permodalan, dan lain-lain. Sedangkan pilar terakhir, pilar ketiga berdasarkan kemampuan membayar, dilihat dari ketepatan membayar, yaitu seperti tabel berikut bisa dilihat. Sedangkan adapun CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai adalah biaya yang dicadangkan untuk menghadapi resiko kerugian kredit.
dapat dihitung secara kolektif maupun individual. CKPN kolektif dihitung dengan uh, probability of default kali loss given default dikali exposure at default. Dan CKPN individual dihitung dari nilai wajar kredit dikurang present value dari proyeksi arus kas. Analisa 5C kredit individual. Agar terhindar dari resiko kredit NPL, bank harus melakukan analisa 5C atau yang umum disebut the 5 C's of credit. Yang pertama yaitu karakter yang bermakna sifat atau kebiasaan calon debitur. Informasi karakter calon debitur dapat diperoleh dari informasi supplier dan buyer debitur. Atau misalkan melihat kedisiplinan debitur dalam melakukan pembayaran ke bank. Dapat dilihat dari data selik atau BI checking calon debitur. Nah, yang membedakan analisa karakter calon debitur individual dengan company adalah bila individual yang dicek ya berdasarkan individual calon debitur saja, sedangkan calon debitur company yang dicek adalah company-nya sendiri, kemudian pengurusnya, kemudian lagi grup usahanya atau yang related dengan company tersebut. Jadi lebih kompleks. Yang kedua, capacity. Kapasitas adalah kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman yang tertuang dalam rasio DSR atau debt service coverage ratio. Contohnya di bank tempat saya bekerja DSR minimal 125%. Yang ketiga, kapital. Melihat banyaknya modal yang dimiliki oleh debitur atau melihat berapa banyak modal yang ditanamkan debitur dalam usahanya. Semakin banyak modal yang ditanam, debitur akan dipandang semakin serius dalam menjalankan usahanya. Kemudian C yang keempat, kolateral. Jaminan digunakan untuk berjaga-jaga seandainya debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman. Biasanya jaminan lebih tinggi dari jumlah pinjaman. Jika perusahaan company, maka jaminan dapat berupa personal garansi dari pengurus atau shareholder-nya. Bisa juga berupa corporate garansi dari grupnya. Yang kelima, condition of economy. Dilihat dari keadaan perekonomian, juga harus memperhitungkan kondisi ekonomi yang akan terjadi di masa datang. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain masalah daya beli masyarakat, luas pasar, persaingan, perkembangan teknologi, bahan baku, pasar modal, dan lain sebagainya. Kondisi ekonomi juga dapat dilihat berdasarkan track record bank dalam memberikan kredit pada sektor ekonomi tertentu. Seperti contoh di tempat saya bekerja, sektor ekonomi yang mempunyai risiko tinggi atau high risk adalah jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan kemudian high risk kedua sebesar 57,05%, yaitu pertanian, perburuan, dan kota, dan seterusnya. Sekian video presentasi singkat dari saya. Saya tutup dengan ucapan terima kasih dan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.